Yang kedua, Bill Gates itu membuat suntikan anti TBC. Anti TBC. Nah, hati-hati. Sudah banyak yang kena disuntik anti TBC, tak lama sudah itu meninggal. Terutama yang umur 50 ke atas itu disuruh mati saja oleh dia itu. Menyebarkan yang malaria, nanti di scan DNA-nya, masukkan ke dalam komputer oleh Bill Gates. Nanti orang itu bisa dikendalikan, obatnya itu harus dari dia. Penyakit malarianya kalau tidak dari yang dia jual, tidak sehat-sehat, bisa cepat mati. Begitu juga yang vaksin TBC itu, di mana-mana dipaksakan melalui pemerintah. Presiden mau pula. Ya Allah, kemana lah masyarakat akan lari lagi. Jadi kata masyarakat, kalau mau diterapkan juga vaksin TBC itu dengan malaria itu, dicobakan kepada wakil-wakil kita dulu. Kan ada wakil sudah kita bayar. Wakil-wakil lah dulu dicoba. Kalau sehat-sehat saja wakil lah, baru kita yang diwakilinya. Jadi anggota DPR dulu katanya. Masya Allah. Kenapa? Karena dia yang mengesahkan, membolehkan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Yahudi itu dia tahu bahwa penduduk di bumi ini sekarang jumlahnya 8,5 miliar orang. Dia hanya ingin menghabiskan semua beransur-ansur tanpa peluru, cukup melalui vaksin atau melalui penyebaran virus di udara melalui pesawat virus. Nah, orang-orang nanti akan mati, orang-orang yang tidak dikehendakinya. Jadi orang yang dikehendakinya diberinya antivirus. Kenapa? Karena katanya dunia ini tidak stabil lagi. Jumlahnya terlalu banyak, 8,5 miliar, bahkan mendekati 9 miliar. Karena itu tinggal cukup 500 juta saja. Siapa yang 500 juta itu? Yahudi dengan Amerika. Yang lainnya biar mati. Masya Allah. Kenapa? Karena katanya mereka itu cemas dengan kehidupan dunia ini, terlalu banyak manusia. Cemas. Itulah orang yang tak beragama itu. Cemas saja dengan kehidupan dunia ini. Cemas. Dulu orang Yahudi itu cemas, mau membakar, mau masak, kayu api tidak cukup, banyak ditebang. Cemas dia. Allah Maha Kaya, belum lagi kayu api itu habis, orang sudah menemukan minyak tanah. Belum lagi minyak tanah habis, orang sudah menemukan gas. Allah Maha Kaya. Orang Yahudi itu aja yang cemas dengan kehidupan ini. Allah menciptakan manusia 10 miliar kah? 15 miliar. Allah menjamin rezekinya. Asal berusaha. Orang Yahudi enggak. Cemas saja dia. Seolah-olah dia pula yang Tuhan mau mengatur. Memang orang Yahudi ini yang sekarang ini levelnya saja Yahudi. Kitab Taurat enggak dipakainya. Mereka cenderung menjadi sekuler atau menjadi komunis. Jadi komunis itu siapa? Yahudi. Karl Marx itu yang menciptakan komunis, Yahudi dia. Siapa yang ingin mengurangi jumlah penduduk dunia, anak cukup satu saja. Siapa itu? Malthus, Yahudi juga. Charles Darwin dari Inggris, Yahudi juga. Jadi mereka itu cemas saja dalam kehidupan ini, jiwanya tidak ada tenang. Kenapa? Karena dia membunuh nabi-nabi. Nabi Yahya dibunuhnya, Nabi Isa dibunuhnya, untung aja diselamatkan oleh Allah. Nabi Muhammad berkali-kali ingin dibunuh, tapi belum sampai ajalnya. Jadi Yahudi ini gelisah terus-menerus. Sekarang karena dia 78 tahun menzalimi Palestina, Gaza, 78 tahun diusir orang-orang Palestina itu dari rumahnya sendiri, rumahnya dirampas. Sabar saja Iran. Sekali dibom Iran, meninggal pemimpinnya, ahli nuklirnya, itu ngamuk dia. Sampai sekarang dibom terus setiap hari. Nangis-nangis dia. Forgive me, Iran, stop, forgive me. Maafkanlah kami dah bersalah 78 tahun. Maafkan kami.
Apa jawab Iran? No negotiation, tidak ada perundingan lagi. Dan datang lagi Amerika, wahai Iran, kan enak hidup ini damai-damai, berdamai sajalah. Tidak ada perundingan, kata Iran. Sudah habis waktunya kami untuk bersabar 78 tahun. Nah, dibom sampai sekarang. Nah, awas Iran kalau terus menerus, kata Amerika, kami punya bom nuklir. Dijawab oleh Pakistan, hei Amerika, kami juga Islam, kami punya nuklir. Seandainya kamu mengganggu Iran, nuklir kami mampu menjangkau seluruh dunia, termasuk Washington, apalagi Israel, tak begitu jauh. Gentar juga jiwanya si Trump. Datang lagi Rusia, jangan diganggu itu Iran, kalau diganggu kami punya nuklir yang tak kalah canggihnya dengan Pakistan. Rusia itu banyak Muslim itu, bahkan ketua dari tentaranya itu, jenderal tertingginya itu orang Islam. Yang dari apa itu, umat Islam banyak di sekitar Rusia itu. Nah, kemudian datang lagi Cina, itu yang membuat nuklir untuk kebutuhan listrik masyarakat. Di Iran itu kami yang punya, bekerja sama dengan Iran. Kalau nanti Iran diganggu, kami akan meledakkan nuklir, kata Cina pula. Jadi ada 4 negara nuklir berada di belakang Iran. Pertama Pakistan, yang kedua Rusia, yang ketiga Cina, yang keempat Kim Jong Un. Dari mana? Dari Korea Utara. Dia kabarnya sedang belajar Islam. Tak mustahil, karena jiwanya kosong. Orang komunis itu spiritualnya kosong, selama ini gelisah terus. Tak mustahil satu saat nanti dia masuk Islam. Bahkan ada surat kabar yang tidak populer. Itu mengatakan dia sudah masuk Islam. Masya Allah. Kalau hidayah mau menembus itu tidak mustahil, tapi ya ditutup-tutupi lah oleh orang-orang Barat atau orang-orang yang tidak senang kepada Islam. Nah, kembali kita kepada ayat Al-Quran Al-Karim. Orang Yahudi itu dikatakan di dalam surat yang ke-17 tadi, surat Bani Israel, itu dikatakan 2 kali dia membuat kerusakan yang paling besar. Lan tufsidunna fil ardi marratain. Mereka di bumi ini membuat kerusakan yang paling besar 2 kali. Nah, ini kiamat lagi nih yang kedua kalinya ini. Jadi beri hormat, karakter Yahudi memang seperti itu. Nah, oleh Iran di bom itu adalah Ben Gurion. Apa itu Ben Gurion? Lapangan pesawat terbang terbesar di Israel. Nah, itu yang dibom. Akhirnya banyak pesawat yang hancur dan orang-orang ingin melarikan diri. Tidak ada lagi tempat yang tenang satupun di Israel. Israel itu kecil. Negara Arab di sekelilingnya besar. Karena bersabar saja selama ini. Bersabar. Padahal kalau terkencing saja mereka bersama-sama ke sana tenggelam itu Israel. Nah, caranya oleh Israel, dia tariklah Amerika. Jadi Amerika karena dikuasai ekonominya, pabrik-pabrik senjatanya dikuasai oleh pengusaha Yahudi, maka pengusaha Yahudi tadi membentengi Israel yang kecil. Nah, disitulah dia bertahannya, karena ibaratnya dia memegang kepala harimau. Begitu orang mau datang, ini kepala harimau. Siapa kepala harimaunya? Amerika. Begitu dia terdesak, orang tidak takut lagi dengan Amerika. Tidak takut. Itu peluru kendali yang di bawah gunung di Iran itu mampu menjangkau Amerika dan seluruh Eropa atas bantuan Korea Utara. Jadi pakar-pakarnya dari Iran bergabung dengan pakar-pakarnya dari Korea Utara dan Rusia menciptakan bom nuklir. Nah, disimpannya kalau nanti orang sewenang-wenang ingin menjajah.
dia tidak akan bersenang hati dan dia membela saudaranya. Yang paling hebat itu Yaman. Yaman ini pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi yamanina. Yaman langsung disebut oleh Rasulullah dalam hadis, Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, beri berkahlah kepada orang-orang Yaman. Berulang-ulang kali Rasulullah seperti itu. Lalu seorang sahabat mengatakan, fi najdina ya Rasulullah. Sampaikanlah juga daerah Riyadh. Riyadh sekarang itu namanya Najd dulu, fi najdina. Kata Rasulullah, tidak. Kenapa? Karena nanti di Riyadh itu akan banyak sumber maksiat di sana, akan banyak kerusakan di sana. Ternyata memang di Riyadh, ibu kota Arab Saudi sekarang itu ada 2 juta non muslim di Riyadh. Di antaranya ada yang Yahudi, ada Nasrani, dan ada juga orang ateis di sana. Ada juga LGBT di sana. Masya Allah, saya terkejut tadi malam melihat video tentang orang Arab yang berpaham LGBT. Ada kontes di Prancis, kontes LGBT, memamerkan pakaiannya dari daerah-daerah. Sampailah kepada yang LGBT Arab yang dari Riyadh ini, saya lihat pakai jubah, tapi pakai rok wanita LGBT, dia berjambang tapi gumulai seperti wanita. Itu laki-laki yang ke wanita-wanitaan. Itu adalah umatnya Nabi Lut dahulu. Nah, kalau nanti Allah Subhanahu wa taala sampai kepada saat dia murka, itu kalau daerah Arab itu berarti Riyadh, ibu kota Arab Saudi, itu yang akan hancur dahulu. Kalau di Amerika itu Las Vegas akan hancur dahulu. Kenapa? Karena di sana terdapat 2 juta orang gay. Gay itu penganut dari LGBT. Di sana mereka orangnya kaya-kaya, punya penghiburan banyak, judi juga di Las Vegas, yang pertandingan tinju terbesar dunia juga di Las Vegas. Maka seorang pemuka agama di Amerika yang punya televisi, 5 stasiun televisi, dikatakannya, oh Tuhan, not fair, Engkau tak adil ya Tuhan. Kenapa? Karena di Sodom dan Gomora yang dihancurkan umat Nabi Lut itu jumlahnya hanya 10.000 orang. Sekarang ini 10 juta orang di Amerika itu. Ada di Las Vegas, Los Angeles, ada banyak tempat di sana, banyak provinsi. Nah, kalau begitu, inilah dulu yang dihancurkan ya Allah, yang jutaan ini. Tidak adil seandainya Engkau membiarkan. Sedang yang kecil dulu Engkau hancurkan. Ini jutaan. Ya Allah, hancurkanlah, katanya. Menangislah Jimmy Swaggart namanya. Jimmy Swaggart ini saya kenal karena dia banyak berdebat dengan Ahmed Didat. Berdebat tentang the Quran and Bible, Al-Quran tentang kitab Injil. Ternyata Ahmed Didat memenangkan seluruh perdebatan itu. Maka banyaklah orang-orang barat masuk Islam, mengirim surat kepada Ahmad Didat, terima kasih engkau telah membukakan mata kami. Berjuta-juta surat diterima. Ucapkan terima kasih engkau telah membuka mata kami yang tertutup selama ini. Jadi di Amerika, di Inggris itu ada gereja yang mengawinkan orang-orang LGBT itu. Laki-laki dikawinkan sama laki-laki, yang perempuan dinikahkan sama perempuan, disahkan oleh gerejanya. Masya Allah. Kok di Indonesia tidak? Karena Indonesia mayoritas umat Islam. Kalau mayoritasnya orang non-Muslim, gereja-gerejanya di mana-mana pun akan melakukan pula lah perkawinan orang yang sejenis, kayaknya homodatnya sejenis. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, dari mana sumber petaka itu? Dari Yahudi. Masya Allah.